Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diperkenankan mengikuti proses belajar mengajar walaupun dengan cara daring. Saya berharap kepada seluruh mahasiswa tetap mematuhi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dianugerahi kesehatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan belajar satu mata kuliah yang sangat menarik, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Saudara, dengan kemajuan teknologi, revolusi industri 4.0, di mana semuanya bisa kita lihat secara transparan, terang benderang dan jelas. Semua kejadian yang berada di belahan dunia lain pun hari ini bisa kita saksikan dengan jelas untuk visualisasinya, bahkan kita dengarkan juga suaranya. Sehingga berbagai macam kasus mega korupsi yang saat ini ditangani KPK walaupun berada jauh dari tempat kita, tapi kita bisa melihat visualisasinya, kita bisa mendengarkan. Seperti mega kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, yang terakhir kasus Bansos yang melibatkan para menteri, itu bisa kita ikuti, bisa kita dengarkan perkembangannya dengan baik. Saudara, sebagaimana kita saksikan bahwa semua kasus tindak pidana korupsi itu kalau kita lihat dengan teliti, semuanya melibatkan orang-orang yang dicetak dari perguruan tinggi. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka tidak mengetahui? Apakah mereka tidak menyadari? Apakah mereka tidak memahami bahwa yang mereka lakukan itu adalah satu tindak pidana korupsi yang tercela, yang dampaknya masif kepada masyarakat luas dan beberapa aspek kehidupan. Saya percaya, saya yakin 100% bahwa mereka memahami, mereka mengetahui, mereka cerdas, mereka pandai. Ya, jadi tidak ada alasan mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan itu adalah tindak pidana korupsi. Tapi karena integritinya, tetapi karena sistem yang ada di dalamnya mungkin memaksa dia untuk melakukan, untuk terlibat kasus tindak pidana korupsi. Nah, inilah pentingnya kenapa pendidikan anti korupsi itu harus diajarkan di perguruan tinggi. Harapannya supaya teman-teman mahasiswa semuanya menjadi pengoreksi, menjadi pengubah kebudayaan yang sudah bertahun-tahun menyebabkan kerugian negara, diubah menjadi peristiwa yang menguntungkan masyarakat luas, yang menguntungkan kepada negara yang kita cintai. Harapannya nanti Indonesia ke depan terbebas dari berbagai macam kasus tindak pidana korupsi. Karena itu nanti saudara akan diajarkan atau ditanamkan nilai-nilai atau value tentang anti korupsi. Jadi kalau Anda memiliki nilai-nilai atau value anti korupsi ini, meskipun ada kesempatan, meskipun ada waktunya yang pas, ya, kesempatannya luas, tapi karena punya bekal nilai atau value tindak pidana korupsi, maka Anda tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, kalau dalam diri Anda tidak tertanam nilai-nilai anti korupsi,
maka ilmu yang Anda pelajari selama di perguruan tinggi sehingga Anda menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas, mampu menguasai undang-undang dan berbagai macam peraturan, justru kemampuan, kecerdasan Anda, kemampuan untuk menghafalkan undang-undang itu justru akan Anda gunakan untuk melanggar itu karena Anda tahu celahnya di mana Anda melakukan tindak pidana korupsi tapi tidak akan diketahui. Nah, itu maka penting sekali ditanamkan nilai-nilai anti korupsi, jujur, tanggung jawab, kemudian kerja keras, mandiri, dan lain sebagainya. Itu perlu ditanamkan dalam pikiran, hati, dan perasaan mahasiswa. Sehingga nanti bisa mengubah kebudayaan bangsa Indonesia ini terbebas dari tindak pidana korupsi. Yang kedua, nanti Anda akan diajarkan delik-delik tindak pidana korupsi. Harapannya supaya kalau Anda mengetahui apa yang saudara lakukan, saudara pikirkan mungkin, ya, itu merupakan kasus tindak pidana korupsi, maka Anda akan menjauhi perbuatan-perbuatan itu karena apa? Di dalam diri Anda sudah tertanam nilai-nilai anti korupsi. Kenapa sih kok kita dari perguruan tinggi ini harus belajar pendidikan anti korupsi? Karena 5-10 tahun yang akan datang, saudara-saudaralah yang akan mengelola negara ini, yang akan mengelola keuangan negara ini. Jadi, kalau Anda benar-benar belajar pendidikan anti korupsi ini dan tertanam betul nilai-nilai korupsi, maka negara ini akan Anda kelola dengan baik sehingga ke depan negara Indonesia ini akan terbebas korupsi dan akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur atau negara yang adil makmur. Nah, pada pendidikan anti korupsi ini saudara akan diajari tentang pengertian anti korupsi, juga akan diajari penyebab tindak pidana korupsi, dan Anda akan dibekali dengan kesadaran dampak masif dari korupsi ini terhadap masyarakat. Dampak masif korupsi ini terhadap berbagai macam aspek kehidupan yang sangat merugikan dan menyengsarakan orang banyak. Karena itu, tindak pidana korupsi itu dikategorikan sebagai extraordinary crime. Jadi ada 3 extraordinary crime yang dikenal di Indonesia ini. Yang pertama adalah drug atau narkoba yang ditangani oleh BNN. Kemudian ada terorisme yang ditangani oleh BNPT. Dan ada tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.